Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel itu Saiful Mujab dan kali ini spesial, bukan trending mingguan, bukan Saiful bicara, bukan bincang asik, bukan singgah, tapi ini spesial untuk merefleksikan di momentum Hari Kebangkitan Nasional di tanggal 20 Mei 2020 ini ya, teman-teman semua. Ini udah berapa tahun berarti kita Kebangkitan Nasional? Berarti 112 tahun. 112 tahun. Dan kalau misalkan kita lihat dari tahunnya reformasi, mungkin ini ada 22 tahun setelah reformasi kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Mungkin ada bahasan yang cukup akan kita di awal mungkin saya minta maaf dulu kalau misalkan nanti ada perkataan yang memang benar adanya kita sampaikan gitu kan. Jadi ngapain minta maaf? Iya, minta maaf karena mungkin ada orang-orang yang tersinggung tapi kan udah minta maaf dulu nih. Udah minta maaf dulu atas perkataan yang kita benarkan gitu kan. Jadi mungkin di momentum Hari Kebangkitan Nasional ini apa yang bisa kita refleksikan nih? Mungkin dari segi pemerintahannya, segi investasi pendidikan yang belum tercapai dengan maksimal, dari segi mahasiswanya atau dari segi semuanya deh, dari semua sektor. Apa dulu? Siapa yang mau menyampaikan refleksinya? Kalau saya sih ini ya, karena di situasi pandemi seperti ini, kalau saya melihatnya di Hari Kebangkitan Nasional di tahun 2020 ini kan tepatan juga dengan kasus pandemi ya, COVID-19. Nah, yang mungkin bisa saya sorot itu karena saya nanti untuk masalah pendidikan dan mahasiswa teman-teman lah ya. Siap bos. Nah, jadi lebih ke bagaimana nanti pemangku kebijakan ataupun pemerintah lah ya itu bisa merefleksi dirilah, maksudnya mereka kan punya kebijakan dan antar kebijakan itu harusnya bisa diterima oleh masyarakat secara luas gitu loh, terutama buat orang-orang yang memang dia itu tidak bisa mengakses ke sana gitu loh. Dan yang kedua itu antar birokrasinya ini, antara menteri dan presidennya, antara DPR dengan eksekutifnya gitu loh. Jadi itu harus benar-benar bisa saling berkolaborasi untuk kemudian itu bisa menciptakan nuansa negara yang memang harusnya seperti apa sebuah negara gitu loh. Dan memang kalau saya lihat juga di masalah harapannya saya sih melihatnya di momen kebangkitan nasional ini lebih ke arah optimisme Indonesia sih pasca COVID-19 ini. Gitu. Jadi yang tadinya mungkin tidak aware terhadap kesehatan, nanti bisa masyarakat itu lebih aware lagi dengan kesehatan, terutama di masalah cuci tangan, terus kemudian menggunakan masker ketika bepergian dan sebagainya, ataupun lebih dermawan deh ya bahasanya ya, karena kalau misalnya saya Indonesia dermawan. Kalau saya lihat di momen kebangkitan nasional ini, saya optimis bahwa Indonesia itu akan kembali ke jati diri seorang Indonesia pada seutuhnya gitu loh. Karena jati diri Indonesia itu sebenarnya adalah jati diri seseorang yang pertama dia kerja keras ya. Yang kedua dia itu ramah. Yes. Yang tentunya kalau misalnya kita bicara tentang ramah dan nggak ramah itu, kita bisa lihatlah sekarang banyak orang yang kemudian bisa saling bahu membantu dari orang yang tidak mampu ke orang yang mampu ya, terutama. Terus kemudian saling bisa menjaga perasaan ya. Gotong royong juga kuat gitu ya. Nah, itu salah satu mentalitas Indonesia itu kan gotong royong ya, dari dulu pun ya gitu. Walaupun kita nggak punya senjata yang kuat, tapi kita bisa merdeka dengan cara itu gitu. Nah, itu sih yang saya dapatkan dari momen COVID-19 dengan Hari Kebangkitan Nasional. Jadi lebih ke optimisme Indonesia ke depan gitu loh. Bagaimana Indonesia itu bisa lebih aware lagi terhadap kesehatan sih. Dan lingkungan dan ada new normalnya dalam hal-hal yang perbaikan tentunya di hal yang perbaikan yang tadinya orang-orang tidak peduli dengan kesehatan, sekarang udah kayaknya di setiap ini saya lihatnya di setiap ini sih toko fasilitas umum ya. Ya. Itu sekarang sudah lebih banyak akses kebersihan gitu loh. Masuk misalkan ada sabun cair atau apa gitu ya. Wastafel dan sebagainya, itu saya lebih melihat ke optimisme ke sana sih, karena melihat kondisi sekarang ada kesadaran lah ya. Masalah ini kesehatan dan lingkungan. Kalau Mas Haji adalah orang yang terlalu ini ya, husnuzon sekali. Saya husnuzon karena momentumnya adalah. Jadi saya tuh berasa menjadi jembatan antara orang yang husnuzon dengan orang yang suudzon. Tidak suudzon. Tapi mencoba untuk skeptis. Objektif.
Iya. Nah, ada itu mungkin tanggapan dari Mas Adi ya jadi terkait refleksi. Hari Kebangsaan Kita Nasional ada lebih ke optimisme. Indonesia ke depan pasca COVID-19 sih. Oke, bisa. Ya. Nah, kalau misalkan Mas Willy nih dari segi orang yang mungkin mencoba skeptis tadi yang lu bilang tadi ya. Enggak sih. Ya, kalau Hari Kebangkitan Nasional, tadi kan ini temanya refleksi ya. Kalau kita refleksi itu kan berarti mereflekkan, kita bercermin lah. Iya. Nah, kalau kita Mawas diri bercermin, lah ya. kalau kita lihat spion, lihat kaca kan pasti lihat Kita sendiri ngapain ke belakang gitu kan. kita melihat diri kita dan kita melihat apa yang sudah kita lakukan. Dilakukan. Perjalanan bangsa ini seperti apa? Kalau Hari Kebangkitan Nasional itu kan berangkat dari terbentuknya sebuah organisasi pribumi pertama, Budi Utomo itu, yang diinisiasi oleh para intelektual pribumi yang berkesempatan sekolah di Stovia atau sekolah kedokteran. Yang sekolah itu sangat privilege banget, Mas. Hanya buat orang-orang, para bupati, para pejabat pemerintah daerah itu yang anaknya boleh bersekolah di sana. Nah, salah satunya adalah pendirinya Ki Hajar Dewantara juga di sana. Oh, benar. Nah, Callback. Gimana? Oh, ini kayak pelatihan training dasar. Oh iya. Ini callback banget ya tadi. jadi kebetulan aku belum pernah menyampaikan materi ini, Mas. Iya. Jadi Ki Hajar Dewantara itu pernah punya teman bermain di kampungnya. Orang kelas nomor 2 lah kalau dulu ya. Maksudnya orang bawahan lah gitu kan, bukan orang konglomerat itu. Si temennya itu ngomong ke Ki Hajar Dewantara, "Kok kamu enak ya bisa sekolah?" gitu kan. Terus dia melihat sebuah kesenjangan yang sangat luar biasa kan. Kenapa aku dan dia itu sesama manusia, kenapa kita nggak bisa sama-sama sekolah? Begitu gitu berbeda kan. gitu ya. Begitu berbeda, sehingga itu menjadi motivasi dia dan teman-temannya untuk membangun sebuah organisasi yang pribumi gitu kan, modern, yang salah satu tujuannya untuk bisa menyuarakan itu dan meniadakan perbedaan sekat itu kan di sana. Nah, kalau kita bisa melihat siapa subjek yang melaksanakan itu kan para intelektual yang terdidik gitu kan di sana. Nah, kalau kita kaitkan dengan Hari Kebangkitan kita saat ini, kalau aku mengambil persepsi bagaimana kita bisa bangkit dari para intelektual ini gitu kan. Dimulai dari reformasi pendidikan tinggi kita. Karena aku melihat saat ini pendidikan kita itu, tinggi kita itu pertama mungkin sangat bergantung terhadap pasar gitu kan. Iya, Prodi-prodi yang dibuka itu hanya mengikuti permintaan pasar saja. Iya. Yang ditutup dan yang dibuka Industrialisasi banget ya. itu hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar saja. Atau apa yang kamu bilang budak korporat. Wah, jadi yang menciptakan akhirnya iya melahirkan budak Iya. korporat. kampus itu kayak pabrik ya, kayak sebuah pabrik yang memproduksi budak-budak korporat Iya, gitu. betul gitu kan. Dan itu akhirnya kayak bisnis gitu kan. Jadi bukan kita kaya tapi emang bisnis ya banget. gitulah. Dari bisnis. Jadi kita sekarang malah ngomongin supply and demand kan. Jadi misal Perusahaan punya Kebutuhannya apa? kebutuhannya banyak dari sebuah prodi, maka dia bisa memarkup biayanya itu setinggi Benar, mungkin benar. karena minatnya lagi banyak dong. Iya, contohnya. Gitu. Contohnya logika pasar banget ya. beberapa tahun ini kayak manajemen itu termasuknya tinggi, Iya, Mas. benar-benar. Manajemen, kemudian beberapa Kalau di aku prodi di Fakultas Ilmu bisnis Pendidikan gitu. tuh bimbingan konseling sama PGSD itu psikologi itu Nah. grade yang cukup. menjadi sebuah hal menarik ketika kita melihat misal ada prodi yang ditutup. Misal boleh katakan PGSD lah ditutup misal. Oh, iya, benar. Gitu kan. Mungkin memang di pasar nggak butuh lagi guru-guru SD kan sudah terlalu banyak guru honorer gitu kan. Oh, Sehingga ditutup aja lah nggak usah gitu. Bisa. Kita buka yang lain kedokteran misal. Yang duitnya banyak. Duitnya banyak, income-nya banyak dan memang dibutuhkan banyak juga. Dan buat- Apalagi ini habis pandemi kan kayaknya masalah kesehatan bakal lebih Prioritas. aware lagi gitu kan. Nah itu ini kita butuh reformasi itu dalam hal pengelolaan kampusnya ya. Terus masalah para pengelolanya gitu kan, birokrasinya itu menurutku juga perlu direformasi juga. Oh, benar. Gitu karena beberapa kampus yang saya lihat kok orang-orang di sana itu saling mengamankan posisinya. Jabatannya gitu kan. Iya, benar. Gelar akademik yang didapatkan, mohon maaf misal profesor, dokter itu kok rasanya seperti hanya sebatas cuman Jabatan politik. buat daftar jadi dekan atau jadi rektor iya. saja gitu kan. Nah, sehingga yang disayangkan itu dan jadi korban adalah mahasiswa juga. Mereka bertarung satu sama lain. Ada politik lah, kita nggak bisa memungkiri itu kan. Aku di posisi mana, kamu di posisi mana, gitu kan. Akhirnya kan ada Dan itu dimanfaatkan oleh birokrasi juga akhirnya. Iya. Kalau nggak sepakat sama birokrasi nggak jadi. Iya. Nggak bisa. berseteru kan mereka misal. Akhirnya porsi
pikiran dia untuk memikirkan ilmu pengetahuan dan pendidikan itu terkuras habis. Energinya untuk mikirin politik ya, untuk mikirin mengamankan perdebatan itu. posisi saya itu harus aman, sehingga saya harus seperti apa gitu kan. Itu menjadi sebuah hal yang dilematis Itu juga. di panggung-panggung akademik ya Iya, sebenarnya. di panggung akademik. Nah, kalau misalkan kita bicara tentang yang lebih luas lagi, Bos. Yang lebih luas lagi ya, tadi kalau kita ngomongin tentang intelektual ya, harapannya di hari kebangkitan ini kita bisa ada kebangkitan ilmu pengetahuan kita. Apalagi dampak COVID ini kan nggak sebatas di kesehatan, tapi di pendidikan, di ekonomi, di Semua keamanan, sektor sosial sih. budaya segala macam. Semua sektor. Sekarang sangat Mungkin teknologi itu karena diuntungkan banget sih di bisnis, yang diuntungkan itu salah satunya. sangat membutuhkan kontribusi akademisi. Benar. Untuk menemukan bagaimana cara untuk mengatasi COVID. misal inflasi, bagaimana cara kita menghadapi media pembelajaran online Iya, yang mendapatkan banyak evaluasi kan. Iya. Itu belum efektif lah, apalah segala Bahkan kesehatan itu seharusnya memang diperlukan saintifik sih, didengarkan saintifik itu gitu. Iya. Makanya perubahan peradaban itu dimulai dari saintifik, itu bener banget sih menurut aku ya. dari Orang-orang yang berintelektual dan pengetahuan itu, semua hal yang berkaitan dengan perubahan dunia ini pasti diawali dengan dari hal-hal yang intelektual gitu kan, termasuk kaum akademisi gitu. Tapi dalam segi yang lebih luas lagi kita bicara tentang sebuah kenegaraan gitu ya. Ketika kita merefleksikan sebuah kebangkitan nasional ini kan bicara tentang bangkitnya sebuah bangsa gitu ya, atau merecall kembali bagaimana semangat ketika bangsa ini berdiri gitu loh. Iya. Sebenarnya apa sih yang perlu kita kritisi banget dari sebuah sistem pemerintahan yang saat ini pemangku kekuasaannya seperti ini gitu loh? Atau mungkin ada harapan yang ingin kalian sampaikan lah di refleksi malam hari ini? bingung sih mikir dulu. Kan dipotong gampang. Iya. Kalau aku sih ini sih, kalau aku tadi aku coba untuk menyambung dulu ya dari sebelum nanti kalian menjawab pertanyaan besarku tadi gitu ya. Kalau aku sih tadi lebih menyoroti, benar kita optimis iya gitu, karena kalau nggak salah penelitian dari internasional world ranking tentang kedermawaan world giving-nya, Indonesia itu peringkat kelima gitu ya, peringkat kelima, dan sebenarnya itu adalah modal yang cukup baik ketika kita bicara tentang kolaborasi antara pemerintahan dengan masyarakat civil society gitu ya. Dan sebenarnya itu tuh menurut aku hal yang harusnya bisa dimaksimalkan oleh pemerintah. Dengan dalam artian ya pemerintah membuat regulasi yang memudahkan, membuat aksesnya itu lebih mudah gitu. Jadi jangan sampai membuat masyarakat ini semakin bingung dengan keadaan. Jadi ada refleksi yang cukup serius lah menurut aku, bahwa ke depan adalah zamannya adaptif dan kolaboratif kan. Antara objek yang dibuatkan kebijakannya harus relate dengan apa yang menjadikan kebutuhan itu sendiri. Jadi kebijakan itu jangan sampai hanya berkaitan dengan kepentingan politis doang gitu kan, atau gimmick-gimmick yang dibuat gitu loh. Ya kebijakan itu harus berdasarkan need assessment atau kebutuhan masyarakat itu. Dan ini berkaitan dengan kebangkitan nasional, coba dong percaya diri dengan produk bangsa kita gitu loh. Aku tuh ingin gitu ya penelitian, itu kan berdasarkan Amerika, berdasarkan Cina dan sebagainya gitu. Sekali-kali dong pejabat publik kita tuh, ini berdasarkan penelitian dari lembaga penelitian Indonesia menyebutkan bahwa ini kayak gini. Itu percaya gitu loh dengan produk bangsa kita, dan aku yakin kita tuh kok bisa kok gitu. Buktinya dalam lokal brand misalkan, itu kan juga sekarang udah mulai dilirik ya, nggak dianggap sebelah mata lagi dan sebagainya. Itu tuh bisa optimis, tapi kita harus banyak evaluasi bahwa ada hal yang cukup serius yang harus kita kritisi dari segi pemerintahan gitu loh, atau dari segi pemangku kebijakan. Kalau kata Refli Harun, seorang pengabdi negara ketika masuk menjadi pengabdi negara itu harusnya miskin, karena dia merelakan semua dirinya untuk menghadirkan kebaikan untuk masyarakatnya, bukan untuk memperkaya dirinya gitu. Iya. Itu keren banget sih. Kalau menurut kamu tadi apa pertanyaan besarku, dijawab dulu dah. Yang mana? Yang mana? Dalam ceruk yang lebih luas, dalam ceruk yang lebih luas, sebenarnya kita harus mengkritisi, kemudian kita harus punya harapan apa ke depan. Untuk mengkritisi ya, mengkritisi mungkin yang mengelola kita di atas gitu kan. Tadi kan kamu juga bilang kalau harus ada sumbangsi misal penelitian dari kita gitu kan. Makanya dari mana berasal itu ya dari akademisi tadi, dari perguruan tinggi itu untuk menciptakan riset-riset yang bisa menyelesaikan dan memenuhi kebutuhan kita gitu kan di sini. Nah, jangankan ke sana bro, skripsi kita aja, skripsi teman-teman ya, karena saya belum selesai.
skripsi teman-teman saya itu dibuang aja buat dijual gitu kan. Iya, akhirnya dibuang ya, digeser ya. Maksudnya kok rasanya nggak guna aja gitu kan. Seperti itu. Kalau akhirnya hanya berujung pada tempat pengelolaan limbah saja gitu. Nah, kita harus berangkat dari mindset itu dulu sih gitu kan. Harus berangkat dari sana dulu. Kalau memang dan dibuka juga akses dari perguruan tinggi untuk bisa entah dana, entah fasilitas, itu juga perlu disupport juga gitu kan. Riset kita juga perlu disupport oleh pemerintah juga gitu kan. Kalau menurutku sekarang masih jauh sih, belum bisa memfasilitasi hal tersebut gitu kan. Terus kalau ngomongin harapan ya kedepannya kita butuh tadi interkoneksi antara masyarakat dan pemerintah juga gitu kan. Ya unsur masyarakat itu ya juga akademisi juga gitu kan. Iya. Gitu. Maksudnya kalau memang kalau sudah masuk ke politik, pemerintah itu sudah semuanya jadi abu-abu gitu kan. Oh ya. Jadi semuanya itu kayak kita tuh punya niat baik tapi karena lingkungan kita itu kotor. Jadi kotor gitu loh. Kata Mahfud MD, kata Pak Mahfud MD tuh bilang malaikat masuk sistem pemerintahan Indonesia jadi setan juga gitu ibaratnya gitu kan. Jadi kalau menurutku bukan di politiknya yang kotor ya, tapi oknum yang mengotori itu akhirnya di kolam itu jadi kotor. Padahal tadi kalau misalkan perkataannya Mas Willy misalkan bahwa kaum intelektual atau yang akademisi ini, menurut aku ya justru memang kaum intelektual atau akademisi inilah yang harus mengisi ruang-ruang untuk kemajuan sebuah peradaban, entah itu masuk ke politik atau punya kekuasaan gitu loh. Dengan akademisinya gitu loh, jangan sampai digadaikan juga akademisinya gitu kan, atau melacurkan hal-hal akademisinya gitu kan. Aku malah menempatkan akademisi itu di luar. Ini pemerintah, ini akademisi, ini masyarakat gitu loh. Yang dimana akademisi mungkin kelompoknya ada orang-orang intelektual mahasiswa juga di sana. Jadi dia itu bisa kemudian mengkritisi, melihat dari luar, pemerintah itu salah dengan kebijakan kayak ini karena menurut ilmu pengetahuan ini harusnya itu seperti ini. Walaupun sebenarnya menurut aku kalau misalkan kata tokoh-tokoh dahulu, kaum akademisi itu bebas keluar masuk dalam sebuah panggung kekuasaan untuk memperbaiki keadaan gitu loh. Karena memang ya kaum akademisi kan yang tahu akhirnya misalkan nih presiden nggak tahu nih saintifik masalah kesehatan COVID misalkan. Ya dia ada akademisi dong yang digandeng kemudian nyampaikan ke publik ini. Silakan saya kasih ruang untuk berbicara penjelasan tentang COVID. Itu tuh yang diharapkan saya atau gitu kan. dari masyarakat, akademisi ke masyarakat melihat sebuah masalah. Ini loh pemerintah ada masalah ini, kita punya gagasan seperti ini. Itu kan lebih enak gitu kan. Iya, benar. Tapi kadang sekarang rada tertutup aja gitu kan. Yang masuk akhirnya keenakan, nggak lagi ini. Yang udah enak lupa deh. Ya, ada yang lupa gitu kan. Terus lupa bener. Peran ilmuwan juga di masyarakat juga mungkin belum terlalu dikenal. Nah, sekarang harapannya gimana ke depan? Ya harapannya ya tadi sih aku butuh ada kolaboratif dan ada reformasi pendidikan tinggi aja sih. Kalau dari kamu, kalau aku sih tadi menyambung dari apa yang teman-teman sampaikan ya, itu kritiknya adalah bagaimana kita bisa, terutama untuk pemerintah ya, untuk orang-orang yang punya pemangku kebijakan lah itu lebih terbuka terhadap kritik sih. Karena kalau misalnya kita bicara tentang akademik yang dia punya segudang ide dan segudang data, tapi ketika mau disampaikan saja udah ditutup aksesnya, itu kan sama aja kita nggak bakal bisa memperbaiki negara ini dari sisi kebijakan gitu loh. Nah, ya lebih kritik saya terhadap pemerintahan ya lebih ke situ sih. Bagaimana pemerintah itu tidak lagi anti kritik, karena memang sejatinya seorang pemangku kebijakan itu dia terlahir untuk dikritisi gitu loh. Terus kemudian untuk masyarakatnya itu lebih ke bagaimana nanti kritik untuk masyarakatnya itu kan kita bicara tentang vertikal dan horizontal tuh. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang masyarakat, tentunya kita bicara tentang bagaimana masyarakat ini bisa lebih aktif lagi. Aktif lagi dalam proaktif dalam hal apapun, entah itu dalam termasuk mungkin bisa menjadi pengawas sebuah kebijakan bisa jadi karena elemen masyarakat ini adalah elemen yang dia itu bebas punya jadi ingat katakan Cak Anun loh, aku kalau Mas Aji bilang itu dia bilang bahwa Cak Anun bilang kita itu harus melek politik, yang penting jangan mainan politik. Nah, itu tuh kita harus melek politik karena semua hal yang berkaitan dengan kehidupan kita saat ini adalah produk politik. Iya.
yang intinya itu nanti ke depan masyarakat di sini juga harus paham tentang bagaimana dia, ya intinya literasi lah ya. Entah itu literasi dalam bentuk literasi dasar atau literasi yang lebih luas lagi gitu. Nah itu sih, jadi kritiknya lebih ke situ. Nah harapannya dari kritik tadi itu nanti ada perbaikan di situ. Gimana nanti pemerintah itu lebih terbuka terhadap sebuah kritik ya, dan bisa mengimplementasikan itu ke dalam sebuah kebijakan yang memang itu bisa diamini oleh semua masyarakat. Dan di sisi masyarakat pun dia lebih harapan saya itu lebih bisa punya apa namanya tuh kesadaran lah ya, bagaimana dia itu bertindak sebagai seorang masyarakat terhadap pemimpinnya gitu loh, terhadap orang-orang yang punya kebijakan di sana, mengawasi juga ya. Dan tentunya yang paling utama adalah kolaborasi sih, benar, antara lembaga legislatif dan eksekutif, ataupun lembaga legislatif dan eksekutif ke masyarakatnya, ataupun ke elemen karena kalau kita bicara tentang elemen masyarakat kan berarti ada akademis juga dan sebagainya. Luas banget lah ya. Jadi semua sektor harus kolaboratif untuk bangsa itu sendiri gitu ya. Iya. Jadi tidak kemudian dan kita punya modal itu sebenarnya secara mendasar kan. Cuma kadang tertutupi oleh oknum-oknum kebencian aja gitu kan. Ya ini maksudnya itu yang digoreng gitu. Ya ini mungkin dituntut untuk kita semakin wise lagi juga ya. Semakin wise lagi dalam hal apa ya, menyikapi bahwa memang ya perbedaan ini memang pure kita akan miliki gitu kan. Tapi di tengah perbedaan ini bisa kita kerjasama kok gitu. Kita bisa kerjasama meski kita nggak sama gitu kan. Kan itu. Ada lagi nggak tambahannya di refleksi ini? Paling itu sih. Optimis lah ya. Iya. Jadi aku juga masih optimis dari apa yang tadi kita sampaikan. Ini spesial edisi di Hari Kebangkitan Nasional. Semoga bangsa kita semakin bisa sadar akan beberapa hal yang perlu kita perbaiki bareng-bareng. Dan di sini juga kita menyampaikan bahwa kita masih optimis dan kita akan tetap optimis terhadap kemajuan bangsa kita. Dan semoga ke depan perbaikan demi perbaikan itu memang pure kita akan laksanakan secara sama-sama. Kolaborasi adalah kunci dari sebuah perbedaan yang kita saat ini miliki gitu kan. Jangan sampai perbedaan ini justru menjadi sumber masalah utama, tapi ini adalah sumber utama untuk menyatukan sebuah kekuatan besar di masyarakat kita. Modal sosial yang kita miliki itu cukup baik. Kemudian pemerintah saat ini kita dorong untuk selalu memberikan kebijakan yang pro terhadap masyarakat dan bangsa kita. Mungkin itu aja teman-teman semua di spesial untuk Hari Kebangkitan Nasional kali ini. Saya Saiful Muhjab, saya Willy Wijaya, saya Rizky Haji, pamit undur diri. Mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin, dan Indonesia harus tetap jaya. Terima kasih. Salam cinta, salam perjuangan, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup kamu yang di sana. Udah hidup masih hidup. Mati nggak? Mati lagi. Astaga. Mati loh. Apa ya? Podcast aja po ini. Ini podcast jadinya. Kalau aku melihat dari sejarah mungkin dulu ya. Karena adanya Hari Kebangkitan itu karena Budi Utomo lahir kan. Pemuda. Dari itu kan lahir karena para intelektual kita yang sekolah di Stovia gitu kan. Itu bisa menciptakan sebuah organisasi yang orisinal dari orang-orang pribumi lah. Tapi itu kayak materi pelatihan training dasar satu apa gitu. Oh iya, betul. Lanjut. Jadi intelektual itu bergabung menciptakan sebuah organisasi kepemudaan dan muncullah Hari Kebangkitan Nasional itu gitu kan. Yang mana kalau untuk dikaitkan dengan zaman sekarang gitu kan, menurutku sebuah harapan besar itu di mana bangsa kita juga bisa memaknai ini sebagai sebuah kebangkitan para intelektualnya juga gitu kan di sana. Yang mana kalau aku bisa mungkin ngasih sebuah opsi ya dimulai dari reformasi pendidikan tinggi itu sih. Karena semuanya akan disuplai dari sana. Slot-slot orang untuk bisa memenuhi kepakaran di setiap bidang itu akan dimulai dari pendidikan tinggi. Benar. Yang aku melihat memang sekarang pendidikan tinggi kita sudah terlalu terkungkung dengan situasi politik yang cukup terlihat miris gitu kan di sana. Karena gelar akademik kemudian satu sama lain itu mencoba untuk mengamankan posisinya masing-masing gitu kan. Kemudian akhirnya porsi mereka berpikir untuk mengembangkan ilmu pengetahuan ataupun ngurusin mahasiswanya itu akhirnya tidak
Benar. tidak Iya, benar. tidak terlaksanakan dengan baik gitu. Ya silakan kalian menerjemahkan kampus mana gitu kan. Cuman kayaknya semuanya hampir sama Hampir gitu sama. kan. Gelar profesor, gelar doktor itu kayak didapatkan hanya untuk mengamankan dan mencalonkan diri sebagai rektor ataupun pimpinan gitu kan. Birokrasi Iya, kampus kan? lah intinya. Birokrasi kampus. Yang mana di sana juga ada politiknya juga. Kamu ada di posisi mana, saya ada di posisi mana. Kayaknya saya pernah nulis tentang itu sih. Dan akhirnya mereka berseteru kewajiban untuk bisa ngurusin kampus dan pengetahuan itu akhirnya tersingkirkan hanya untuk mengamankan posisinya masing-masing. Menurutku perlu ada reformasi di bidang itu sih, di bidang pendidikan tinggi itu gitu kan. Ya kita ngomongin paradigma juga perlu sepertinya harus direfresh kembali. Iya. Kemudian kurikulum kita, kalau sekarang kan ada istilah kurikulum itu ada yang catering, ada yang prasmanan. Itu nanti sebenarnya itu pas kamu ini ya, bukan ya? Gak tahu. Apa yang aku pernah denger aja. Ya itu sebenarnya dikembalikan lagi ke tujuan apa yang kita capai sih sebenarnya. Dan apalagi sekarang ada kebijakan kampus merdeka belajar segala macamnya gitu kan. Dan melihat kondisi corona saat ini sebenarnya posisi ilmu pengetahuan sangat dibutuhkan sekali karena dampaknya itu nggak hanya di kesehatan kan, tapi di segala sektor, ekonomi kita, kemudian pendidikan kita, sosial kita, keamanan bahkan gitu kan. Keamanan juga. Nah sehingga dibutuhkan sekarang apa yang menjadi solusi dari ilmu pengetahuan itu. Iya. Dan semoga mungkin setelah ini kita bisa memaknai itu sebagai sebuah kebangkitan ilmu pengetahuan dan intelektual kita untuk bisa memiliki nurani dan ya pada jalurnya gitu sebagai akademisi, sebagai seorang yang terdidik gitu, tidak hanya sebatas untuk untuk dirinya sendiri aja gitu. Jangan sampai kampus itu berhenti fungsinya sebagai bidang perguruan tinggi itu ya. Bener. Sekarang jadinya kalau memang kerja ya, kalau memang cuman kerja aja, cuman hanya untuk kerja. Kayak kemarin kamu debat sama seseorang tentang lulus tepat waktu nggak tepat waktu, yang mungkin ukurannya adalah Tentang prestasi, ukurannya adalah seberapa besar gaji kamu gitu kan. Mending sekarang dirubah aja semuanya pendidikan tinggi pakai kursus. Oh benar. Kan udah langsung kan jelas Langsung gitu punya kan. prepaid. Nggak usah ada KKN, nggak usah kan. Nggak usah ada PL. nggak usah PKL, nggak usah. Jadi belajar aja hard skillnya gitu. Benar. Jelas itu. langsung Gitu. langsung kursus. Atau mungkin kursus. kampus-kampus itu nerapin kayak SMK aja gitu kan. Jadi kayak SMK aja, kejuruan aja langsung tuh. Ya, nggak pada usah. akhirnya ntar kalau korporat nggak butuhin tutup jurusannya. Nah, iya benar juga sih, aku juga gemes juga sih dengan hal semacam itu. Jadi memang ya di refleksi kita malam hari ini juga mungkin karena besok kita Hari Kebangkitan Nasional, supaya juga jangan sampai ini jadi momentum yang seremonial saja. Menurut aku tadi apa yang kita sampaikan, kritikan mungkin kritikan dari mulai trending mingguan yang kita temukan. Kemudian kita bahas tentang bagaimana seharusnya pandangan kita bernegara juga seperti apa. Itu merupakan menurut aku refleksi yang cukup dinantikan gitu ya, karena memang rekomendasi ya. Iya, maksudku iya, kita ngebacot kayak gini bukan hanya sebatas ngebacot ya. Kalau misalkan kita ngebacot doang tanpa ada pikiran, kemudian tanpa ada yang kita baca terlebih dahulu, tentu akan noise banget nih. Tapi ada gagasan besar di mana kita ingin ada perbaikan, evaluasi dari semua sektor, semua elemen. Kemudian kita sadar bahwa ternyata ada narasi yang kita hilangkan selama ini. Narasinya adalah untuk kepentingan rakyat, itu yang dihilangkan karena tadi bilang bahwa akhirnya mereka tersandra oleh kepentingan pribadinya kan, atau kepentingan golongannya yang dipertahankan mati-matian, kemudian mengorbankan masyarakat luas gitu kan. Ya karena aku pernah melihat situasi yang kenapa seperti ini gitu, saking jadi itunya. Mungkin itu adalah bahkan sampai saya berpikir kampus nggak ada fungsinya banget. nah berarti kan memang kecerdasan atau intelektual dalam hal narasi kampus yang seharusnya kita harapkan itu menjadi sangat penting banget kan, apalagi di tengah pandemi ini. Pendidikan itu menjadi investasi yang cukup diperhitungkan gitu kan, apalagi dengan kesadaran masyarakat misalkan, itu kan balik lagi ke pengetahuan apa yang didapatkan oleh masyarakatnya juga gitu. Mungkin kan masyarakat nggak sadar itu, mereka memang nggak punya akses untuk nggak punya file itu ya, gitu loh. maka ini kritik besar banget sih, bener seperti konten-konten kita sebelumnya kita bahas tentang mencari identitas pendidikan Indonesia gitu kan, refleksi di Hari Pendidikan Nasional, ini juga refleksi di Hari Kebangkitan Nasional, menurut aku yang relate dengan kehidupan yang saat ini kita hadapi gitu. Semoga kita juga masih optimis walaupun hutang Indonesia banyak,
walaupun masalahnya begitu kompleks, kita masih optimis kok untuk Indonesia maju ke depan. Gitu? Ya, betul. Tetap hidup mahasiswa gitu ya, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia, dan kebangkitan nasional jangan sampai dijadikan momentum untuk seremonial saja, tapi bagaimana kita harus memperbaiki sektor-sektor yang kurang baik ini supaya jangan sampai masa juga dikritiknya terkungkung gitu ya. Atau tersandra oleh kepentingan birokrasi kampus. Mungkin itu aja teman-teman semua di spesial untuk Hari Kebangkitan Nasional kali ini. Saya Saiful Mujab, Saya Willy Wijaya. Rizky Haji. pamit undur diri. Mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin, dan Indonesia harus tetap jaya. Terima kasih. Salam cinta, salam perjuangan, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup kamu yang di sana.